Shalom, Bapak Ibu terkasih. Puji Tuhan. Saya teringat dengan ketika kita datang sama Tuhan, kita ini minta sesuatu pada Dia. Seringkali permintaan kita ini adalah permintaan-permintaan yang kecil. Dan seringkali kita punya hati sebagai seorang manusia, kita ini tidak berani meminta sesuatu yang besar kepada Tuhan. Tidak ada perasaan-perasaan seperti yang kalau kita meminta sesuatu yang besar, kesannya akan memberatkan Tuhan, kesannya juga akan membuat Tuhan nanti kita merasa tidak enak sama Tuhan, dan kesannya juga kayaknya kita kayak kurang siap dan lain sebagainya, dan ada perasaan-perasaan yang membuat kita kadang kita nggak berani untuk meminta itu dari Tuhan. Dan saya merasakan hal yang sama waktu awal-awal dalam kehidupan saya adalah ketika saya datang sama Tuhan, saya itu tidak berani. Kalau saya kemarin sudah minta, terus sekarang minta lagi. Tapi kadang-kadang faktanya dalam kehidupan ini, memang kita ini butuh, dan ada saja kebutuhan yang akan terus datang sehingga mengakibatkan kita ini harus minta lagi dan minta lagi pada Tuhan. Matius pasal 7 ayat 7 firman Tuhan berkata, "Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu." Saya percaya ini adalah sebuah kebenaran di mana Yesus mengajarkan kepada kita, kalau kamu butuh, kamu harus minta, kamu harus cari, kamu harus ketok. Semua itu tertuju pada Tuhan. Dan ada firman dikatakan di Yohanes pasal 16 ayat 24, "Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu." Tuhan tidak memberikan apa yang kamu inginkan, tapi Tuhan memberikan apa yang kamu percaya. Jadi kita percaya Tuhan itu besar, kita percaya Tuhan itu hebat, dahsyat, dan Dia bisa memberikan apa yang kita percaya. Saya sangat termotivasi dengan firman-firman ini. Sehingga kalau kita datangin Tuhan, ketika Anda menaikkan permintaan Anda, Tuhan juga akan menaikkan pemberiannya. Kalau kita, Bapak Ibu terkasih, cuma mempercayai Tuhan, sanggup hanya memberikan kita 1 juta atau di bawah 1 juta, maka itu yang akan kita terima. Nah, ini adalah sebuah janji Tuhan. Kita tidak mendapatnya seringkali karena kita tidak pernah meminta pada Tuhan. Padahal firman Tuhan berkata di Matius pasal 7 ayat 7 sudah dengan jelas bahwa kita harus minta supaya Tuhan berikan pada kita. Seringkali kita malas untuk minta karena kita merasa kemarin sudah kita minta dan kita nggak mendapat. Firman Tuhan mengajarkan pada kita harus datangi Tuhan dan meminta kepadanya. Dan ketika kita minta sesuatu yang besar pada Tuhan, Tuhan akan menjawab permintaan kita yang besar. Saya seringkali menyadari keterbatasan saya sebagai manusia. Kadang hati saya sering bermain. Ketika saya menaikkan permintaan saya yang besar kepada Tuhan, hati saya akan berpikir, oh ini Tuhan nanti gimana cara yang menjawabnya? Oh ini uang terlalu besar. Oh ini permintaan saya terlalu besar. Padahal Bapak Ibu terkasih mau tahu, itu bukan urusan kita untuk urusin bagaimana Tuhan bisa menjawab permintaan kita yang besar. Adalah tugas kita cuma hanya menaikkan permohonan kita saja pada Tuhan. Urusan mau menjawabnya bagaimana dan bagaimana Tuhan akan bekerja, itu urusan Tuhan. Dan saya mau bilang gini, Tuhan nggak pernah suruh Anda melakukan apapun. Dan tugas Anda cuma hanya berdoa dan percaya saja pada Tuhan. Puji Tuhan. Ketika Bapak Ibu terkasih percaya bahwa firman Tuhan yang tadi kita baca di Yohanes pasal 16 ayat 24. "Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu." Adalah sebuah kebahagiaan dari Yesus untuk kita anak-anaknya. Kalau kita minta dan Dia kasih. Dan kita dibikin bahagia, dibikin sukacita oleh Tuhan yang menjawab doa kita. Saya sangat percaya dari Tuhan untuk setiap janji-janji firman-Nya. Saya termotivasi. Saya sebagai seorang manusia pun berpikir,
Tuhan itu luar biasa, hebat. Kenapa kita nggak berani meminta sesuatu yang besar kepada Tuhan? Mari Bapak Ibu terkasih, apa yang menjadi pergumulan hidup Anda? Rumah tanggamu kah? Keuanganmu kah? Bahkan masa depan hidup Anda? Mungkin anak-anak Anda belum bekerja. Mungkin juga ada sakit penyakit Anda derita atau keluargamu derita. Mari sekarang datangi Tuhan, minta sesuatu yang besar daripada Tuhan. Jangan terus minta untuk hal-hal yang kecil. Bagaimana Anda selama ini terus berdoa untuk memperbaiki motormu yang rusak. Saat ini Anda harus punya iman untuk Anda berdoa, minta Tuhan kasih Anda motor yang baru. Karena motor yang lama yang sering rusak ini, Anda sudah sering kali berdoa untuk minta spare part, ganti spare part ini, spare part ini, spare part ini. Dan sudah saatnya Anda menaikkan level iman Anda untuk Anda berani percaya dan bahwa Tuhan sanggup memberikan sesuatu yang besar kepada Anda jika Anda mau percaya, jika Anda mau berani untuk meminta kepadanya, yaitu motor yang baru. Supaya yang lama ini nggak usah diservis-servis lagi dan sebagainya. Percaya pada Tuhan. Ketika Anda berdoa, Anda menaikkan doa Anda dengan penuh keberanian. Anda mendatangi Tuhan. Saya percaya Tuhan akan menaruh kasih buat Bapak Ibu terkasih. Puji Tuhan. Biarlah nama Kristus terus dimuliakan. Haleluya. Amin.